bakso dhuwur. Heeh, jare iki mau tak tekoni Mas Bajine nek bakso dhuwur. Iya iki. Mbah jenengan pirsa tetek melek, Mbah? Tetek melek. Urung. Oh, dereng. Tetek melek lagi apa ya urung ngerti dhisik ya kur tetek biasa dhisik jaman dhisik. Mosok ngetek. Ya ngopi lah. Lah pada waktu itu menurut mbah-mbah ada salah satu orang mau ke sawah bawa pacul, bawa sabit. Lah pada waktu itu keadaan menjelang sore, menjelang maghrib. Kalau istilah sini namanya surup. Lah itu membunyikan cangkul dengan sabit. Lah akhirnya banyak masyarakat yang dengar langsung ikut. Akhirnya muncullah istilah tetek melek. Saya melihat ini upacara adat masyarakat Desa Sukoharjo yang pernah ada dulu dan saat ini mencoba untuk digerakkan kembali karena memang masa dia tidak aktif lagi sebagai sebuah upacara ritual masyarakat sudah puluhan tahun. Nah, dari narasi-narasi yang ada di Desa Sukoharjo, Songmeri coba menangkap gagasan itu menjadi sebuah ritus yang lebih besar. Jadi ada konon dulu katanya itu ada seorang tokoh masyarakat dukun itu mempunyai inisiatif atau mungkin punya dapat wahyu atau dapat tayo. Dia melakukan suatu ritual. Nah, ritual itu dia berjalan menyisiri kampung ke sawah-sawah dengan melakukan upaya sebisanya dia, permohonan sedianya dia, mungkin dengan dulu itu masih membawa kemenyan sebagai mediasi untuk dia melakukan pengusiran tersebut. Jadi pada saat berjalan menyisiri kampung itu masyarakat semua ikut. Jadi setelah tahu ada apa kok ada mbah tua yang dituturkan itu mutari kampung dengan membawa sesuatu jampi-jampi, lalu masyarakat sekitar ikut-ikut karena masyarakat nggak tahu harus bagaimana, dia mengambil alat-alat musik. Kalau dulu bukan alat musik, cuma alat yang bisa berbunyi, alat-alat bunyi-bunyian. Dibawa cangkul, linggis, perabotan rumah tangga yang bisa dibunyikan keliling kampung, terus ke dusun yang satu, ke dusun yang lain dia pukuli dengan harapan apa yang terjadi, musibah yang terjadi di kampungnya itu bisa musnah, hilang. Setelah itu menuju persawahan karena sawah-sawah pada saat itu banyak gangguan, artinya banyak tanaman yang tidak panen masuk ke sawah dengan beberapa masyarakat yang telah mengikuti tadi terus memutari kampung-kampung tersebut. Dan pada saat sore menjelang maghrib itu menjelang matahari terbenam itu si mbah yang satu tadi tokoh masyarakat itu dengan sendirinya untuk pulang ke rumah dan masyarakat mengikuti saling pulang ke rumahnya masing-masing. Sebetulnya tetek melek itu kalau di sini identiknya dengan pelapah kelapa atau namanya bongkok. Berarti ini dikrikiti wangwung. Nggih. Asli. Berarti ini langka ya? Nggih, langka. Jarang tiap kebun itu ada. Biasanya dengge apa, Pak? Anu. Nggih, nggih, nggih pengusir lah, nggih.
tumbal atau ya sejenisnya. Dinggit sawah. Nggih sabin. Nggih sabin ya pengusir hama lah. Pengusir hama. Pagebluk. Bongkok. Nah pada waktu itu Mbah dulu pakai bongkok yang dilubangi oleh hama kelapa namanya wangwung. Nah dibawa ke sawah lalu ditancapkan di sawah. Nah pada waktu itu alhamdulillah sekitar bongkok tadi kok aman, ndak ada walang, ndak ada wereng, pokoknya ndak ada penyakit padi tersebut. Makanya sampai sekarang akhirnya diuri-uri, dijadikan budaya, dipentaskan, akhirnya menjadi termasuk seni dan budaya. Nah, dari cerita itu saya mempunyai gagasan kok begitu bagusnya tradisi orang dulu. Begitu dia nggak bisa memberikan apa buat masyarakat, ternyata bisa memberikan suatu kekuatan kepada masyarakat untuk menghadapi pagebluk yang telah terjadi itu. Maka saya berpikir itu bisa dikemas jadi suatu tradisi yang mungkin sangat baik untuk kehidupan masyarakat sekarang. Tahu. Carane kene yang penting digolek nih. Kalau carinya lainnya kan gampang. Dekat. Mau. Dekat. Mau. Dekat. Iya dong. Terima kasih. Juara 1. Oke. Senayang. Ya apa yang wong kene sing tinggo ijol? Senayang. Lah iya senayang. Memang punya materi berdasarkan pertama pengalaman putar-putar yang disebut Yusuf tadi. Ada beberapa festival. Jadi tadi kalau ada yang cerita mau buat festival kami itu semuanya bayar Pak, di desa. Yang terkecil itu pengunjungnya 7.000, bayarnya 1,3 dan laku ya. Tahu silalahi itu 16.000 Pak Payu semua. Yang paling besar tentu saja Dieng ya. Itu pengunjungnya 120.000, omsetnya 23 miliar. Ini tadi kalau ngomong kecap saya kecapi sekalian. Nah, Dieng besok ya Mas Gus. Dieng 2, 3, 4. Ya. Dan teman-teman kalau mau belajar kontak saja ke sana. Beberapa hari sebelumnya bisa belajar ya. Maka itu saya punya inisiatif bersama teman-teman membuat upacara tetek melek saya jadikan sebagai upacara adat. Nah, cuma kita sedikit kemas peristiwa tetek melek ini dalam sebuah festival yang lebih luas lagi. Bukan hanya pelakunya dari satu desa, lalu kemudian ada 12 kecamatan kita libatkan di Pacitan untuk menjadikan kegiatan ini, tetek melek ini menjadi sekolah budaya gitu. Biarkan masing-masing 12 kecamatan itu mengirimkan orang-orangnya untuk melihat bahwa proses festival budaya di desa itu ya tidak harus dengan program yang kaku, tapi juga melihat keseimbangan ruangnya, keseimbangan ekosistem festivalnya. Kalau dia banyak sawah ya semuanya adalah upacara terkait dengan sawah. Kalau dia ada hutan yang besar, dia pasti upacaranya terkait dengan ritus hutan, ritus pohon, sungai. Nah kalau di sini masih sangat memungkinkan karena masyarakat Desa Sukoharjo itu ruang sosial alaminya itu masih kuat. Ya, sampai di sini tadi Mas Misbah cerita tentang menarik rekomendasinya. Kalau kesulitan nggak perlu mikir, rekomendasi pintu pertama anak-anak dia menyebut ya. Filosof terkenal sekali ngomong itu. Memajukan itu harus bernilai advokatif. Tadi dia sebut ketika saya bekerja seperti itu, lalu teman-teman di kampus yang sebenarnya dia mau ngomong setelah saya di kampus itu ternyata nggak dapat apa-apa, dia ngomong begitu sebenarnya, tapi kurang terlalu sopan dia. Setelah saya di warga saya mendapat banyak hal, lalu teman-teman mulai ikut. Nah ini nilai advokatif sebenarnya, advokat. Jadi
memajukan itu artinya harus mengadvokasi, memberi kampanye, menyadarkan tambah baik. Nah, wilayah ketahanannya di sana. Ini jangan bayangin ketemu satu kali tapi memajukan itu wilayahnya wilayah di ketahanan tadi ya. Saya kira yang pertama ini sangat jelas ya, ini tidak perlu dibantah ini. Ilmuwan yang ngomong ini. Terima kasih Mas Misbah. Kok kesel wis Bang, wis iki lereno rasa. Kok mikir malah. Sing penting sesuk nyuling ngono. Nyuling 10 menit. Kabelan. Nyuling 2 menit suling, rampung meneng sak suling, mari suling. Si pamong karo masyarakat sing pengen nantuke mang wiwit njukur sawah nantuke bongkok kuwi selawatan. Njukur sawah. Acara ngeten iki alhamdulillah bisa mendongkrak ekonomi para pedagang kaki lima, pedagang asongan. Ini acara rutin per tahun. Oh, tiap tahun nih? Iya, tiap tahun. Bisa gak siapa nih? Aku, Pak. Sinematik, Pak. Awalnya iso gawe apa, Bro? Mboten. Oh, baru acara iki diajari. Iya. Wah, sebelah. Saya di sini dari SMP 1 Kebon-Agung. Nama saya Safi Naganisa. Saya dan teman-teman saya membuat penjor. Ini pagi ini kita punya acara tetek melek di Desa Sukoharjo. Nah, untuk acara nanti malam itu ada pegelaran seni budaya dan wayang beber. Silahkan pada datang ke Desa Sukoharjo. Pripun Mbak, seneng Pak enten? Oh, senang sekali dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meriah sekali, Mas. Dagangannya pripun Pak? Alhamdulillah, es dung-dung putra pribadi laris manis.